Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, rekan-rekan semua. Malam, Malam Pak. Anwar. Malam, Pak. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan diskusi kelompok dalam bermain peran pada mata kuliah epidemiologi dasar. Untuk masing-masing perannya, saya sendiri sebagai Dinas Kesehatan, lalu Yudit selaku Kepala Puskesmas, Hanif sebagai Kadar Posyandu, Riko sebagai warga umum, Dava sebagai pasien hasil false positif, dan Vika sebagai pasien hasil false negatif. Ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa manfaat screening menurut sudut pandang peran Anda? Mulai dari saya sendiri, dari Dinas Kesehatan, tentunya manfaat screening ini adalah sangat sekali untuk bermanfaat kepada masyarakat. Yang dimana ini kita dapat mendeteksi dini penyakit seluruh masyarakat yang ada untuk bisa melakukan tindak lanjutan yang lebih komprehensif. Lalu juga ini bermanfaat sekali untuk mengefisiensi biaya dan beban layanan kesehatan dalam mencegah tentunya sangat sedikit biaya yang dikeluarkan daripada mengeluarkan biaya setelah melanjutkan tindakan pengobatan yang lebih lanjut. Dan juga ini bermanfaat sekali dalam menurunkan angka kematian dan juga kesakitan pada masyarakat, terutama untuk penyakit yang menular dan juga tidak menular. Oke, selanjutnya saya ingin meminta pendapat dari Yudit selaku kepala sorry, selaku kepala puskesmas. Oke, kalau menurut saya apa yang dikatakan Mas Anwar tuh benar. Di puskesmas juga banyak yang kelihatannya sehat. Tapi pas screening ada tanda-tanda penyakit. Kalau udah tahu dari awal penanganannya jadi lebih gampang. Ibarat seperti kayak lampu peringatan. Jika lampu itu menyala, kita bisa langsung tahu dan melakukan periksa lebih lanjut sebelum keadaannya lebih parah. Screening itu seperti investasi jangka panjang, lebih murah dan efektif ketimbang harus ngobatin pas sudah parah. Oke, baik, terima kasih Yudit. Selanjutnya, saya ingin menanyakan pendapat dari Hanif selaku kader Posyandu. Oke, baik, Pak. Menurut saya sebagai kader Posyandu, itu masih banyak, Pak, warga yang beranggapan tuh susah untuk diajak untuk screening, Pak, atau untuk periksa. Nah, karena biar mereka itu mau periksa, kami tuh menganukan edukasi atau mengasih pengarahan agar mereka tuh mau mengikuti pemeriksaan. Kan kalau mereka sudah diperiksa, terus ada tanda sakit, kan bisa dicegah sebelum sakit itu parah. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Hanif. Selanjutnya, saya ingin menanyakan kepada Riko selaku masyarakat umum. Baik, sebagai masyarakat umum, saya melihat screening itu sangat bermanfaat ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal. Dengan begitu, pengobatannya itu bisa lebih cepat sembuh atau lebih tinggi karena bisa dilakukan pencegahannya. Oke, baik, terima kasih Riko. Selanjutnya, kepada pasien false positif, Dava. Kalau saya mungkin mau bagi pengalaman aja soal screening. Jadi dulu saya sempat kaget lihat hasil screening saya tuh menunjukkan ada resiko kanker. Nah di situ saya panik, tapi setelah itu diperiksa lebih lanjut ternyata tidak ditemukan sel kanker. Nah itu katanya saya itu false positif gitu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, kita beralih ke Vika selaku pasien false negatif. Kalau saya malah sebaliknya, hasil screening saya dari pihak sana dikatakan sehat, tapi ternyata beberapa bulan kemudian saya malah terkena stroke ringan. Baru sadar ternyata hasil saya waktu itu false negatif, gitu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Oke, apa tantangan yang Anda hadapi dalam screening? Kita bisa mulai dari Yudit selaku kepala puskesmas. Tantangan dalam puskesmas sendiri itu lumayan banyak. Seperti kadang alatnya yang terbatas, terus tenaga medisnya yang kurang, belum lagi ngajakin warga untuk mulai screening. Terus tahu bahwa screening itu penting, apalagi buat jadi warga banyak warga yang masih belum sadar tentang pentingnya screening. Jadi jangan takut untuk mulai screening. Oke, baik. Selanjutnya, uh, Dit,
Sorry Dit, tadi nggak tahu jaringanmu atau jaringanku yang nge-lag. Coba bisa ulangin. Tadi Tantangan di sempat putus. Ya, lanjut. tantangan di puskesmas sendiri itu lumayan banyak. Kadang alatnya terbatas, terus tenaga medisnya juga kurang. Belum lagi ngajakin warga buat memeriksa, itu hal yang sulit. Misalnya kalau alatnya terbatas, ditambah tenaga medisnya jumlahnya terbatas, itu juga menjadi tantangan bagi kami sebagai ulang. Oke. Ya, 1, 2, 3. Tantangan di puskesmas sendiri itu lumayan banyak. Kadang alatnya terbatas, belum juga tenaga medisnya yang kurang. Misalnya alat yang kita punya secukupnya, tenaga medisnya juga terbatas. Yang paling susah itu ngajakin warganya buat screening. Jadi jangan takut untuk memulai screening. Oke, baik. Terima kasih Yudit. Saya juga setuju dengan Yudit, dikarenakan permasalahan yang ada dalam masyarakat ini adalah masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat ini beranggapan bahwa screening ini merupakan hal yang tidak perlu dilakukan, yang dimana masyarakat ini selalu merasa dirinya sehat, padahal belum tentu sehat, dikarenakan mereka tidak melakukan screening. Laju juga keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan, terutama di wilayah yang terpencil, dan juga kurangnya edukasi tentang pemahaman terkait screening. Oleh karena itu, masyarakat kurang dalam berpartisipasi untuk melakukan screening. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan pendapat Hanif selaku kader Posyandu. Oke, baik Pak. Menurut saya sebagai kader Posyandu itu masyarakat itu masih susah Pak untuk diajak untuk periksa atau screening. Karena mereka tuh masih mikiran anggapannya tuh di zaman dulu. Buat apa sih kita periksa kalau kita tuh masih sehat? Jadi mereka tuh masih beranggapan buat apa kalau nggak sakit tuh mereka baru mau periksa. Itu kan harusnya kan kalau periksa kan nggak apa-apa ya, kalau mau sehat mau sakit kan periksa aja biar buat ngecek kesehatan kita tuh aman. Itu aja Pak yang saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Hanif. Selanjutnya kita beralih ke Riko selaku masyarakat umum. Baik, menurut saya tantangan yang saya alami itu biasanya soal akses dan pemahaman ya Pak. Kadang di tempat kami itu screening itu jauh atau jadwalnya itu tidak cocok sama waktu kerja saya. Selain itu juga banyak masyarakat yang belum tahu pentingnya screening atau takut gitu hasilnya buruk. Jadi memilih untuk tidak ikut. Oke, baik. Terima kasih Riko. Selanjutnya kita beralih ke Fitrans selaku pasien hasil false negatif. Kalau saya jujur aja terlalu percaya diri Pak sama hasilnya. Yang nggak bisa lolos dari deteksi, harusnya kan dulu lebih hati-hati gitu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan ketiga. Bagaimana Anda menjelaskan risiko false positif dan false negatif kepada masyarakat? Mulai dari saya, selaku perwakilan Dinas Kesehatan, tentunya kami menyampaikan pada masyarakat bahwa false positif itu yang berarti menunjukkan seseorang itu mungkin sakit, padahal sebenarnya sehat. Nah, ini bisa menimbulkan kecemasan dalam masyarakat. Tapi penting untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjut agar lebih pasti. Lalu untuk false negatifnya, hasil screening terlihat normal, padahal sebenarnya ini ada penyakit. Nah, ini bisa membuat seseorang merasa aman, padahal tidak. Tapi juga tetap harus kontrol rutin dan menjaga pola hidup sehat. Dan akan kami tekankan bahwa screening ini bukan diagnosis, tapi alat bantu deteksi awal. Oleh karena itu, hasil apapun perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lebih lanjut. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan pendapat kepada Yudit selaku Kepala Puskesmas. Oke, saya setuju kepada Bapak Anwar selaku Dinas Kesehatan. Intinya kita harus terus ingetin kepada warga kalau hasilnya itu positif, itu bukan hasil akhir, kita harus cek ulang. Bukan sebaliknya, jika hasilnya negatif bukan berarti 100% aman. Oke, cukup. Oke, baik, terima kasih Yudit. Selanjutnya kita beralih ke Hanif selaku kader Posyandu. Oke, baik Pak. Biasanya kami sebagai kader Posyandu itu bilang ke warga kalau screening itu adalah pemeriksaan awal yang agar masyarakat itu tahu mereka tuh sakit atau sehat. Nah, kalau mereka sakit, mereka akan bisa terdeteksi lebih dini agar mereka bisa diobati dengan cepat dan sakitnya tidak tambah parah. Mungkin tadi yang saya sampaikan Pak.
Oke, baik, terima kasih Hanif. Selanjutnya Riko selaku masyarakat umum. Bagaimana sih dari masyarakat itu sendiri dalam memahami false positif dan false negatif? Jadi menurut saya ya Pak, dengan bahasa sederhananya sih, false positif itu seperti ketika kita hasil screening itu bisa dibilang sakit, padahal sebenarnya itu sehat. Nah, sedangkan false negatif itu sebaliknya Pak, hasilnya itu bisa dibilang sehat, yang padahal sebenarnya itu sakit. Jadi hasil screening itu bukan hasil yang pasti, tapi memberi gambaran awal yang harus terus ditindaklanjuti agar adanya pemeriksaan. Oke, baik, terima kasih Riko. Selanjutnya kita beralih ke Dava selaku pasien hasil positif. Bagaimana sih tanggapannya? Jadi dulu itu saya waktu dapat hasil yang kanker itu saya langsung down, nggak ada yang jelasin lebih lanjut. Jadi saya makin takut sendiri, nggak ada pendampingannya begitu. Oke, begitu ya. Oke, selanjutnya kita ke Vika selaku pasien hasil false negatif. Oke, karena berhubung Fitrans ada terjadi koneksi, kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa rekomendasi Anda agar program screening lebih efektif? Saya minta Yudit selaku kepala selaku kepala puskesmas. Puskesmas. Oke, di puskesmas sendiri kita juga butuh tim konseling. Jadi pas hasilnya keluar, warga bisa langsung nanya dan nggak salah paham. Jadi kita coba bentuk tim kecil seperti perawat, terus sama bidan, petugas gizi, yang siap dampingi warga setelah screening. Mereka juga nggak kasih angka, tetapi mereka juga kasih makna. Jadi screening itu bukan sekedar tes lalu selesai, tapi jadi bagian proses pemberdayaan masyarakat. Dan satu lagi adalah follow up berkala. Kalau ada warga hasilnya risiko tinggi, kita catat, terus kita ingetin untuk kontrol ulang. Untuk sarannya yang lebih efektif, seperti kayak edukasi lewat video lucu, buat kita terapkan untuk promosi kesehatan. Mungkin segitu saja. Oke, baik, terima kasih Yudit. Kalau dari Dinas Kesehatan, tentunya kami mengusulkan untuk meningkatkan promosi kesehatan dan edukasi kepada masyarakat dalam screening agar masyarakat ini turut untuk melakukan screening agar mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang memang tidak dapat yang susah untuk dilanjuti, yang susah untuk ditindaklanjuti. Nah, lalu juga kami mengusulkan dengan program mobile screening dengan memanfaatkan teknologi saat ini, yaitu dengan program ini bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumahnya masing-masing dengan menggunakan jaringan internet. Lalu juga melatih kepada petugas kesehatan agar mampu memberikan informasi yang lebih akurat dan juga memberikan dorongan untuk pelayanan ke masyarakat yang lebih baik lagi begitu. Oke, selanjutnya beralih ke Hanif selaku kader Posyandu. Oke, kami sebagai kader Posyandu tuh pengen banget tuh kalau ada video lucu atau video tentang edukasi tentang screening agar masyarakat tuh lebih paham apa manfaat screening untuk diri kita dan untuk mereka. Nah, kan mereka ini karena sekarang zamannya sudah canggih ya, mereka kan bisa akses tuh lewat media sosial, Instagram, Facebook, atau YouTube. Nah, biar video itu kita upload di situ, biar mereka bisa mengaksesnya lebih gampang. Itu bagaimana? Baik, terima kasih Hanif. Selanjutnya ke Riko selaku masyarakat umum. Jadi agar lebih efektif sih program screening sebaiknya lebih dekat ya dengan masyarakat. Misalnya itu bisa lewat posyandu, puslink atau puskesmas keliling, dan juga kerjasama dengan tempat kerja. Sosialisasinya juga harus masih jelas dan mesti memakai bahasa yang mudah dipahami agar masyarakat itu tahu apa itu pentingnya screening dan dapat melakukan tindakan lebih lanjut. Oke, baik, terima kasih Riko. Selanjutnya kita beralih ke Dava selaku pasien hasil positif. Kalau saya mungkin saran untuk menambahkan layanan yang bisa membantu menenangkan warga yang hasilnya tuh bikin mereka kaget gitu, yang hasilnya buruk.
jangan dibiarin panik sendirian, harus didampingi oleh ya kader gitu atau Oke, baik. Terima kasih, Dava. Selanjutnya yang terakhir, Vika, selaku pasien hasil false negatif. Setuju Pak, yang penting kita semua sadar kalau screening itu bukan buat akutin, tapi buat bantu kita jaga kesehatan dari awal gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih, Vika. Oke, sekian dari diskusi kita hari ini. Sebelum saya tutup, kita dapat simpulkan bahwa screening ini tentunya sangat bermanfaat sekali dalam mendeteksi dini penyakit kepada seluruh masyarakat. Dan seluruh pihak ini juga yang hadir menyadari bahwa ada tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya edukasi kepada masyarakat, lalu juga resiko hasil yang tidak akurat. Kolaborasi antar profesi, edukasi masyarakat, serta komunikasi yang jelas dinilai sebagai kunci untuk meningkatkan efektivitas program screening ke depannya. Oke, kurang lebihnya begitu. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi dan memberikan kontribusinya pada kesempatan diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Selamat malam. Malam Pak. Selamat malam, Pak.